إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, beberapa hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Allah Ta'ala dan Rasulnya menyebutkan banyak keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Yang Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan juga bukti-bukti atas petunjuk tersebut. Dan juga dia sebagai furqan, pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu kebanyakan para salaf di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran. Dalam hadis Nabi katakan, siapa yang membaca mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, lam yafqah, dia tidak paham apa yang dia baca. Dari situ para ulama membatasi membaca Al-Quran paling cepat itu adalah 3 hari. Maka para hamba Allah sekalian, kebanyakan para salaf mengamalkan amalan tersebut. Dan kemudian keutamaan Ramadan, bila datang Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Nabi katakan, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatus syayatin.
bila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan para syaitan dibelenggu. Itu keutamaan yang kedua, ketiga dan keempat. Dan dari hadis itu menunjukkan bahwasannya surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Sebagaimana Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah ketika Allah menantang orang-orang yang kafir, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, maka silakan datangkan sebuah surat seperti itu, dan silakan kalian memanggil teman-teman penolong-penolong kalian selain Allah kalau kalian betul mengatakan bisa menyainginya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kalian enggak bisa melakukannya dan tidak akan bisa, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Telah disediakan, sudah ada, telah disediakan bagi orang-orang kafir. Dan juga tentang surga, Nabi Allah katakan di surah Al-Imran, iddat lil muttaqin, surga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb Tuhan kalian. Dan ditutup ayat itu, iddat lil muttaqin, surga itu disediakan, telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itu adalah akidah Ahlussunnah, bahwasannya surga dan neraka sudah ada, dan diselisihi atau menyesat padanya orang-orang Mu'tazilah dan sebagian Khawarij, hingga mereka mengatakan surga dan neraka diciptakan nanti setelah hari kiamat. Itu adalah pendapat yang keliru. Sangat bertabur dalil-dalil tentang adanya surga dan neraka. Oleh karena itu Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan dalam Aqidatus Salaf bahwasannya surga dan neraka itu makhlukatan, dua makhluk ciptaan Allah, sudah ada. Maka ketika Ramadan dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wasuffidatus syayatin, dan para syaitan itu dibelenggu, dirantai. Timbul pertanyaan, mengapa masih terjadi maksiat di bulan Ramadan? Memang masih terjadi maksiat kata para ulama, tapi jumlahnya tidak sebanyak di bulan selain Ramadan. Ketika di bulan Ramadan jumlahnya menurun, karena memang demikian Allah muliakan bulan tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan jawaban, di antara jawabannya itu adalah memang syaitan itu dibelenggu, tapi tabiat orang yang sudah terbiasa dengan kejelekan, walaupun syaitannya sudah dibelenggu, dia tetap melakukan beberapa kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Tetapi tetap dia tidak akan bisa sebanyak di luar Ramadan. Kemudian para hamba Allah, di antara keutamaan bulan Ramadan, pada bulan Ramadan itu adalah sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Allah sebutkan kemuliaan malam itu dalam surat Al-Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadr yang penuh kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan Jibril padanya membawa keselamatan dalam setiap urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berisi keselamatan sampai terbitlah fajar. Maka para hamba Allah sekalian, di malam itu adalah malam kemuliaan. Nabi katakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang tegak berdiri salat di malam Lailatul Qadar itu karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina istafa. Para hamba Allah sekalian, yang dilakukan seorang muslim ketika menjelang Ramadan adalah menghitung bulan Sya'ban. Nabi katakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihatnya. Melihat bulan sabit muncul yang tandanya masuklah malam itu di malam 1 Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah kalian karena melihatnya. Nanti juga ketika menjelang Syawal melakukan perbuatan seperti itu. Fa in ghumma alaikum, jika tertutup awan atas kalian di malam atau di hari ke-29 itu kalian lihat tidak muncul dia, fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam Islam hari itu hanya sampai 30. Tidak lebih daripada 30. 29 dan 30. Tidak ada tanggal 31 dalam Islam. Maka ketika di tanggal 29 itu lihat, menjelang tenggelam matahari dia akan muncul. Jika tampak, maka berarti malam nanti sudah mulai masuk 1 Ramadan. Mulailah malam nanti orang itu melakukan salat tarawih dan besoknya berpuasa. Karena dalam Islam penanggalan dimulai dari malam. Ini hari adalah hari Jumat, tapi ketika tenggelam matahari nanti jam 6 lewat, itu adalah sudah hari Sabtu, sudah malam Sabtu. Dalam Islam penghitungan dimulai dari malam hari. Yang kedua, dilarang berpuasa di hari yang meragukan. Siapa yang berpuasa di hari yang masih ragu, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas keyakinan, bukan di atas keraguan. Tidak boleh seorang itu berpuasa, ya alhamdulillah kalau ternyata hari ini sudah Ramadan, aku sudah puasa.
Kalau ya belum Ramadan ya nggak apa-apalah. Masa berdosa puasa? Ya berdosa karena durhaka kepada Rasulullah. Kalau tidak melihat, genapkan menjadi 30 hari Sya'bannya. Kemudian bila ada yang menyaksikan, maka diterima kesaksiannya walau satu orang, asal orang itu dipercaya sebagai orang yang adil. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, tara an-nasul hilal. Di Madinah orang-orang berusaha melihat al-hilal, bulan sabit itu. Mereka tidak melihat, aku yang melihatnya. Dia sendiri melihat. Maka aku kabarkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyuruh berpuasa untuk esok harinya. Diterima kesaksian satu orang, asal orang itu bisa dipercaya. Dan ketika ada orang yang menyaksikannya di hari-hari ini, kemudian dia menyampaikannya, diminta dia bersumpah, berani dia bersumpah, tapi ternyata orang tidak puas dengan dia, masih meragukannya, maka hendaklah dia bersabar. Dan dia diwajibkan oleh para ulama untuk dirinya berpuasa. Karena Allah katakan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa dari kalian yang menyaksikan, melihat bulan tersebut, falyasumhu, hendaklah dia mempuasainya. Kalau orang tidak menerima kesaksiannya, biarkan mereka, tetapi dia menjalankan amalan tersebut. Itu yang hendaknya diperhatikan ketika menjelang masuknya Ramadan. Berhati-hati. Maka para hamba Allah sekalian, dalam Islam yang didahulukan itu adalah ru'yah, dengan penglihatan. Jika tidak, maka barulah dengan hisab. Jangan terbalik mendahulukan hisab. Sudah ada orang yang menyaksikannya, ditolak kesaksiannya, padahal banyak orang sudah menyaksikannya. Berpegang dengan teropongnya, teropong yang dibuat dari puluhan tahun yang lalu, itu yang dia pegang. Enggak, teropong ini enggak bohong, mata orang itu yang bohong. Dalam Islam yang jadi patokan itu adalah ru'yah, pandangan mata. Para hamba Allah sekalian, maka jika ternyata dia telah menyaksikan dan masuklah esok hari di bulan Ramadan, berpuasalah dia. Dan puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Demikian para hamba Allah, beberapa ayat dan beberapa hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di kehidupan kita di dunia dan kelak ketika kita bertemu dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa dzurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ayyidhum bi ta'yidik wansurhum bi nasrik ya mujibas sa'ilin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma irfa' anna al-waba' wal bala ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انصرنا على أعدائنا يا مجيب السائلين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لكل ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقم الصلاة